awal mulanya itu ibu ya, ibu yang bikin batik. Cuma dia waktu awal mula bikin itu tidak memakai malam, dia langsung memakai pewarna, dilukis di atas kain. Itu pasar pertamanya dulu Bali. Di Bali buat sekap untuk kain pantai itu awal-awalnya mulai itu. Nah dari situ berkembang ke menjadi batik-batik yang menggunakan cap. Jadi batik-batik bener-bener batik. Kalau yang namanya bukan batik kan tekniknya nggak pakai malam, itu bukan batik. Kalau batik kan pakai malam. Nah itu udah mulai merambah ke batik. Nah awalnya kita ngikut motif-motif yang klasik. Klasik itu kayak misalnya kayak apa itu? Babon Angklung, Kawung ya, Kawung, Sido Luhur, Sido Mukti. Nah, seiring perkembangan zaman kita mulai masuk pasar ekspor, ternyata banyak motif-motif yang diminati selain itu. Makanya ibu itu menciptakan motif-motif yang sesuai dengan musim satu, kedua, musim Natal, musim panas, musim dingin, itu punya motif-motif yang sendiri. Terinspirasi dari itu dituangkanlah dalam wujud cap batik di batik. Jadi ibu tuh banyak kan sekarang produknya tuh menciptakan kontemporer ya? Iya, kontemporer masuknya. Ya, jadi berawal dari ibu itu seorang pelukis, mencoba untuk menuangkan karyanya di kain ya, dengan mewarnainya belum pakai malam waktu itu, tapi ternyata ibu juga ternyata berhasil gitu membuat motif-motif yang apa ya, nggak ada di pasaran ya Mas ya? Dan sampai sekarang masih diminati di dalam maupun di luar negeri. Jadi memang perkembangannya alhamdulillah sampai saat ini batik kenang tuh masih banyak diminatin. Iya. Sebenarnya kalau misalnya masalah untuk inovasi, bikin sampel itu juga bukan menjadi sesuatu yang harus dibicarakan. Itu kan kita sudah punya target. Selain target produksi, kita juga harus ada target inovasi, namanya sampel. Kita kirimnya sampel. Dari segi motif, kita selalu bikin motif yang ibaratnya tren. Kemudian dari segi warna, dari teknik pewarnaan, kita selalu bikin sesuatu yang baru. Kemudian dibikin itu, terus disampel-sampelkan, dikirim ke vendor-vendor kita, ke brand-brand itu yang kita kirim, misalnya ke Aneka Sandang kita kasih teknik baru, motif baru, ke Tenar Hati. Nah itu kalau misalnya mereka oke, ACC itu kan disampelkan ke luar negeri kita bikin sampel lagi, approval, baru turun order. Jadi kalau misalnya kita nggak berinovasi, dalam sebulan nggak ada inovasi sama sekali, otomatis nanti tahun depan pasti kita nggak ada orderan, karena semua orderan ini dasarnya ya tadi itu inovasi yang dikirim ke buyer luar. Lalu kita masih belum bisa direct langsung ke buyer ya tadi, masih harus lewat pihak kedua. Ya. Gitu. Dan ini kan memang salah satu tadi ya strategi pemasaran kita harus berani berkolaborasi dengan pihak lain, di mana memang ketika nanti sampel yang kita kirim itu ternyata juga bisa sama mereka ditawarkan ke pihak ketiga gitu ya, itu menjadi nilai plus buat kita, karena ketika kita sampelnya bisa diterima oleh pihak lain, otomatis orderan akan masuk ke kita ya Mas Ajar, dan nggak menutup kemungkinan ternyata ada brand luar yang memang kerjasamanya sama pihak kedua, tapi produksinya di kita. Mungkin salah satu yang di luar yang udah punya nama itu Timeless Treasure kalau nggak salah ya. Dia adalah perusahaan yang menyediakan bahan-bahan untuk crafting. Nah itu mereka memang beberapa kainnya itu diproduksi dari kami gitu ya. Lalu kemudian pernah ada brand besar, saya sebut inisial Z aja ya, nggak perlu sebut brand. Nah itu juga pernah juga untuk mau visit ke sini untuk melihat bagaimana sih proses kain yang mau mereka order. Jadi kadang buyer datang ke sini nggak harus melulu udah order, tapi ketika mereka cek kira-kira masuk nggak ya sama standar mereka gitu. Nah itu mereka bisa visit ke kita. Nah ini adalah bagaimana kita juga berinovasi dari sisi produk, berinovasi dari sisi pemasaran, karena kita merasa source kita ini layak untuk bisa diterima oleh buyer dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi Bring Up Your Identity adalah tagline sederhana, tapi yang nantinya diterima oleh pasar itu memang bisa mereka terima gitu, yang mereka juga nantinya akhirnya bisa percaya bahwa kami mampu membuatkan batik sesuai dengan identitas mereka. Perkenalkan, nama saya Bapak Sudiono. Saya bekerja di Batik Kenanga sejak tahun 1991 sampai sekarang. Posisi saya di sini, saya bagian yang nyampur obat gitu. Masalah menjaga kualitas ya, warna bisa match,
bisa sama-sama permintaan buyer. Terus warna-warnanya kan juga warna-warna klasik apa yang gimana, jadi itu sudah ada ciri khasnya sendiri di batik kenanga itu. Jadi ya intinya itu tadi yang bisa menjaga kualitas warna, kualitas kain gitu, jadi bisa sampai bertahan sampai sekarang. Kalau printing itu kan bolak-balik kan warnanya beda. Kalau batik cap itu kan bolak-balik kan warnanya sama ya, itu kan bisa bertahan sampai sekarang ya. Yaitu persaingan bisa menjaga kualitas warna dan cap dan kualitas kainnya itu rapuh itu. Seumpamanya warna kan ada yang muda ya dan tua ya. Kadang kalau warna tua itu kadang lunturannya apa itu kan susah ya, lunturannya susah. Ya itu dimana mengakali supaya kalau susah itu kan sini kan itu pakai kapurit. Pakai kapurit itu kalau yang warna tertentu itu kadang susah itu nggak hilang-hilang. Jadi ya kalau dipaksakan pakai itu kan nanti bisa rapuh. Jadi di sini mengakali pakai obat pembantu yang lain supaya itu kainnya tetap terjaga nggak rapuh. Ya sini pokoknya ya mencari gitu terus supaya kualitas kainnya itu nggak sampai rapuh dan kualitas warnanya tetap terjaga seperti itu. Sebenarnya untuk identitas, untuk ciri khas itu batik kenanga sudah punya ciri khas yang sangat kuat sebenarnya. Karena kita sudah konsisten dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Itu cara kita berproses, cara kita proses adalah konsisten. Tetap batik dengan menggunakan malam dengan segala prosesnya. Cuma saat ini yang paling susah kita untuk menekankan bahwa itu adalah sesuatu yang kuat karena kita tidak dikenal. Bahkan sangat miris. Aku lihat kemarin itu ngobrol sama anak-anak muda, bahkan mereka tidak tahu apa itu namanya batik tulis, batik cap, batik printing. Mereka nggak bisa membedakan sama sekali. Jadi sekarang untuk batik-batik yang benar-benar batik harganya mahal, mereka heran. Padahal batik kayak gini kan di pasaran cuma 25.000 udah jadi hem. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa kita susah untuk mengidentitaskan batik itu secara kuat melekat. Karena memang belum paham, anak-anak muda zaman sekarang belum paham. Maka dari itu kita selalu membuka kesempatan buat anak-anak muda, khususnya dari SMK, dari anak kuliah, untuk ayo datang ke pabrik kami. Kita praktek di sini, kita edukasi di sini. Ada PKL, terus ada kunjungan industri. Nah, salah satu caranya adalah seperti itu untuk memperkuat brand batik yang ada di Indonesia khususnya. Iya, betul sih yang dikatakan sama Mas Hajar. Jadi untuk bisa menguatkan identitas batik secara keseluruhan ya Mas Hajar ya, sebagai memang warisan budaya dan identitas batik kenanga, tentu kita membutuhkan kolaborasi kesadaran bersama dari berbagai pihak. Kami sangat senang dengan beberapa sekolah yang sudah mengajak kami berkolaborasi. Kami juga ingin kedepannya ada kolaborasi dengan pihak-pihak baru ya. Harapannya pihak dari sektor pariwisata juga bisa ya bekerja sama dengan kami. Kami sangat terbuka sekali untuk kunjungan, nggak harus bayar mahal ya Mas Hajar ya. Datang ke sini melihat prosesnya kami udah seneng gitu. Kenapa? Karena untuk membangun kesadaran bahwa beginilah proses batik gitu. Kalau melihat di pasaran tentu kita sudah sangat familiar dengan batik printing, sablon, batik mesin, dengan yang orang awam mungkin melihatnya dari sisi harga ya Mas Hajar ya. Mereka jauh lebih murah memang, tetapi kenapa? Karena mereka nggak tahu proses yang ada di printing dan juga mesin seperti apa. Sedangkan batik yang memang batik tradisional juga kami memiliki proses-proses yang memang handmade. Kami harus kadang tergantung cuaca, terus juga motif-motif yang dituangkan di canting atau di tembaga, di cap itu juga sesuatu yang tidak mudah ya Mas Hajar untuk bisa punya ide motif terus dituangkan ke dalam cap tembaga. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui sama anak-anak muda, sama mungkin nggak cuma anak SMK, anak kuliah, bahkan misalkan anak TK, anak SD yang mau datang ke kami sangat terbuka. Karena edukasi, awareness tentang proses batik, tentang warisan budaya batik ini memang kita nggak bisa ngelihat dari sisi usia orang-orang remaja dewasa aja. Anak-anak zaman sekarang juga harus tahu, anak-anak usia SD juga harus diperkenalkan sejak dini supaya ke depan mereka nggak awam ya sama apa itu batik gitu. Mereka taunya cuma motif aja.
itu tuh sayang banget gitu kalau sampai nanti di mungkin generasi selanjutnya udah nggak kenal lagi sama batik gitu ya Mas Ajar. Jadi harapannya kami membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor industri dan lain sebagainya, untuk kita sama-sama mengkampanyekan bagaimana proses batik tradisional milik Indonesia yang jangan sampai itu diambil sama negara lain ya Mas Ajar ya.